Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintok Taufyaningsih dari kelas 4A Akuntansi dengan NIM 12270321136 akan mempresentasikan materi tentang konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Berikut adalah materinya. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Pada periode ini, akan ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin menyiapkan laporan keuangan konsolidasi untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya. Karena pada pengakuisisian yang dilakukan pada nilai tidak tercatat, akan menimbulkan diferensial atau selisih yang perlu dialokasi terhadap aset yang diperoleh atau liabilitasnya diambil alih, bahkan goodwill-nya. Maka, entitas induk perlu memastikan bahwa diferensial atau selisih ini telah diukur secara tepat. Pada slide ini kita bisa melihat ini merupakan tabel 4.8 yang menunjukkan neraca saldo dari PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2021 atau 2 tahun setelah terjadinya akuisisi. Berdasarkan informasi yang disajikan dalam neraca saldo pada tabel 4.8, PT Nusantara akan melaporkan laba neto sebesar 1 miliar serta membagikan dividen sebesar 400 juta. Sedangkan PT Andalas melaporkan laba neto sebesar 250 juta dan membagikan dividen sebesar 100 juta. Selain itu, diketahui pula bahwa PT Nusantara telah melakukan uji penurunan nilai terhadap goodwill dan diperoleh bahwa nilai goodwill harus diturunkan sebesar 25 juta. Atas informasi itu, PT Nusantara akan mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang diterima dari PT Andalas sebagai berikut. Yang pertama, jurnal mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas, yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 250 juta terletak di debit, bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta terletak di kredit. Yang kedua, yaitu jurnal untuk mencatat pengakuan dividen dari PT Andalas, yaitu kas sebesar 100 juta terletak di debit, investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta terletak di kredit. Selain itu, seperti periode sebelumnya, PT Nusantara akan mengakui amortisasi dan atas diferensial terkait bangunan dan peralatan, serta penurunan nilai yang terjadi pada goodwill. Yang pertama, yaitu jurnal untuk mencatat amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan, yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta terletak di debit, bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta diletakkan di kredit. Yang kedua, yaitu jurnal untuk mencatat penurunan goodwill, yaitu bagian laba atas PT Andalas sebesar 25 juta terletak di debit, investasi pada PT Andalas sebesar 25 juta diletak di kredit. Berikut ini merupakan tabel 4.9, yaitu perhitungan jurnal eliminasi. Adapun jurnal eliminasi yang perlu dibuat oleh PT Nusantara sebagai perusahaan induk adalah saham biasa sebesar 800 juta terletak di debit, saldo laba sebesar 550 juta terletak di debit, bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta terletak di debit, dividen diumumkan sebesar 100 juta diletakkan di kredit, investasi pada PT Andalas sebesar 1.500.000 juta diletakkan di kredit. Ketika ingin membuat jurnal eliminasi, maka sebuah perusahaan harus mengeliminasi ekuitas dan investasi pada perusahaan anak. Sama seperti periode sebelumnya, diperlukan jurnal eliminasi untuk mengalokasi dan mengamortisasi diferensial. Berbeda dengan tahun 2020, di mana amortisasi diferensial berkaitan dengan akun persediaan, serta peralatan dan bangunan. Karena persediaan telah terjual di tahun 2020, maka amortisasi diferensial di tahun 2021 hanya terkait dengan peralatan dan bangunan sebesar 5 juta. Selain itu, jurnal eliminasi juga dibuat untuk mengakui penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta. Berikut adalah schedule dari perhitungan saldo diferensial selama tahun 2021. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasi dan mengamortisasi diferensial adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengamortisasi diferensial, yaitu rugi penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta terletak di debit, beban penyusutan sebesar 5 juta terletak di kredit, bagian laba atas PT Andalas sebesar 20 juta terletak di kredit. Jurnal yang kedua adalah untuk mengalokasi diferensial, yaitu tanah sebesar 210 juta terletak di debit,
Akumulasi penyusutan sebesar 10 juta terletak di debit, goodwill sebesar 75 juta terletak di debit, dan bangunan dan peralatan sebesar 60 juta terletak di kredit, dan investasi pada PT Andalas sebesar 235 juta terletak di kredit. Berikut ini merupakan tabel 4.10 yang dimana ini merupakan kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk pengakuisisian yang terjadi tidak pada nilai tercatat tetapi atas kepemilikan sebagian. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tidak pada nilai tercatat atas kepemilikan sebagian, hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan kepentingan non-pengendali. Karena keberadaan kepentingan non-pengendali ini mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada entitas dalam laporan keuangan konsolidasian. Untuk ilustrasi konsolidasi dengan kepemilikan sebagian, kita akan menggunakan kasus yang sama, yaitu PT Nusantara akan mengakuisisi PT Andalas dengan sedikit modifikasi. PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas sebesar 1.125 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepentingan pengendali adalah 375 juta. Sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah 1.400 juta. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200 juta. Sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta, yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Sebagai gambaran, transaksi akuisisi PT Andalas terhadap PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan sebagai berikut, yaitu nilai wajar imbalan yang diberikan PT Nusantara, kepentingan non-pengendali sebesar 1.500 juta, nilai buku aset neto PT Andalas, saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, ditambahkan, maka hasilnya 1.200 juta. 1.500 juta dikurangkan 1.200 juta, maka total diferensialnya adalah 300 juta. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2020, jurnalnya investasi pada PT Andalas sebesar 1.125 juta terletak di debit, kas sebesar 1.125 juta terletak di kredit. Berikut ini adalah tabel 4.11, yaitu menunjukkan perhitungan jurnal eliminasi. Untuk jurnal eliminasinya adalah sebagai berikut. Saham biasa sebesar 800 juta terletak di debit, saldo laba sebesar 400 juta terletak di debit, investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta terletak di kredit, kepentingan non-pengendali sebesar 300 juta terletak di kredit. Sama seperti jurnal eliminasi sebelumnya, ketika kita ingin membuatnya, maka kita akan mengeliminasi ekuitas dan investasi pada perusahaan anak. Jurnal pengalokasian diferensial ini mendistribusikan diferensial yang muncul dari transaksi akuisisi persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 50 juta. Tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 250 juta, sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan sebesar 60 juta. Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis PT Nusantara dan PT Andalas, diakui munculnya goodwill senilai 100 juta. Dari selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset PT Andalas, berikut adalah alokasi diferensial pada saat akuisisi. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasi diferensial adalah sebagai berikut, yaitu persediaan sebesar 50 juta terletak di debit, tanah sebesar 210 juta terletak di debit, goodwill sebesar 100 juta terletak di debit, bangunan dan peralatan sebesar 60 juta terletak di kredit, investasi pada PT Andalas sebesar 225 juta terletak di kredit, kepentingan non pengendali sebesar 75 juta terletak di kredit. Berikut ini merupakan gambar 4.9, yaitu laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak dengan kepemilikan sebagian.
Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu konsolidasi pada periode akuisisi. Untuk menunjukkan ilustrasi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas, tabel 4.12 sebelumnya telah menyediakan informasi neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2020. Dengan informasi yang sama, diketahui bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta. Sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari perusahaan anak sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2020, jurnal untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas adalah kas sebesar 37.500 terletak di debit, investasi pada PT Andalas sebesar 37.500 terletak di kredit. Berikut ini merupakan tabel 4.13 yaitu perhitungan jurnal eliminasi. Dari tabel ini dapat terlihat bahwa kepemilikan PT Andalas sebagian 75% telah dikuasai oleh PT Nusantara. Berikut merupakan jurnal eliminasi ekuitas dan investasi di PT Andalas. Yang pertama, saham biasa sebesar 800 juta terletak di debit, saldo laba sebesar 400 juta terletak di debit, bagian laba atas PT Andalas 150 juta terletak di debit, bagian laba kepentingan dan pengendali sebesar 50 juta terletak di debit. Dividen diumumkan sebesar 50 juta terletak di kredit, investasi pada PT Andalas sebesar 1.012 juta terletak di kredit, kepentingan dan pengendali sebesar 337.500 terletak di kredit. Berikut ini merupakan tabel 4.12 yaitu neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2020. Tanggal 31 Desember 2020, jurnal yang dicatat adalah untuk pengakuan laba dari PT Andalas, yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta terletak di debit, bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta terletak di kredit. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu jurnal untuk menyesuaikan diferensial terkait persediaan yang telah terjual, yaitu bagian laba atas PT Andalas sebesar 37.500 terletak di debit. Investasi pada PT Andalas adalah 37.500 terletak di kredit. Jurnal yang kedua adalah untuk menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan, yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 3.750 terletak di debit, bagian laba atas PT Andalas sebesar 3.750 terletak di kredit. Jurnal eliminasi berikutnya adalah untuk mencatat amortisasi dan pengalokasian sisa diferensial berikut. Berikut adalah skedul perhitungan saldo diferensial selama tahun 2020. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan diferensial adalah sebagai berikut, yaitu beban pokok penjualan sebesar 50 juta terletak di debit, beban penyusutan sebesar 5 juta terletak di kredit, beban laba atas PT Andalas sebesar 33.750 terletak di kredit, bagian laba kepentingan dan pengendali sebesar 11.250 terletak di kredit. Jurnal eliminasi berikut dibuat untuk mengalokasi sisa diferensial ke akun tanah, bangunan, peralatan, dan goodwill. Berbeda dengan jurnal alokasi diferensial sebelumnya yang hanya mempengaruhi akun investasi induk pada PT Andalas, jurnal eliminasi ini akan menunjukkan bagian kepentingan dan pengendali. Berikut jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengalokasi sisa diferensial, yaitu tanah sebesar 210 juta terletak di debit, akumulasi penyusutan sebesar 5 juta terletak di debit, goodwill sebesar 100 juta terletak di debit, dan bangunan peralatan sebesar 60 juta terletak di kredit, bagian laba atas PT Andalas sebesar 191.250 terletak di kredit, bagian laba kepentingan dan pengendali sebesar 63.750 terletak di kredit. Berikut ini merupakan tabel 4.14 yaitu kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2020. Berdasarkan kertas kerja konsolidasian pada tabel 4.14 dapat kita lihat bahwa
laba neto konsolidasian PT Nusantara dan perusahaan anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 775 juta. Sedangkan saldo laba konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 adalah 1.916.250.000. Adapun perhitungan laba neto konsolidasian untuk PT Nusantara dan perusahaan anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, laba neto konsolidasian tahun 2020. Laba neto terpisah PT Nusantara sebesar 600 juta. Laba neto PT Andala sebesar 200 juta. Amortisasi diferensial persediaan terjual sebesar 50 juta. Amortisasi bangunan peralatan sebesar 5 juta. Maka laba neto konsolidasian sebesar 755 juta. Yang kedua, bagian induk atas laba neto tahun 2020, yaitu laba neto konsolidasian tahun 2020 sebesar 755 juta, dikurangi bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 38.750, maka bagian induk atas laba neto adalah 716.250. Sedangkan untuk perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Saldo laba konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020. Saldo laba PT Nusantara 1 Januari 2020 sebesar 1.500 juta. Bagian induk atas laba neto tahun 2020 sebesar 716.250, dikurangi dividen diumumkan oleh PT Nusantara di tahun 2020 sebesar 300 juta. Maka saldo laba konsolidasian per 31 Desember 2020 adalah 1.916.250.000. Pada gambar 4.7 ini merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Untuk periode setelahnya, prosedur konsolidasian laporan keuangan yang perlu dilakukan adalah sama dengan penjelasan yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya dari materi ini.